Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu, sehat. Sebelumnya Ibu periksa dulu ya kehadiran anak-anak semua. Ada yang hadir semua ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, anak, Ibu akan share materi pada hari. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu ya. Tadi ada yang sudah sholat syukur ya? Iya, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Nah, ada yang ngaji juga ya? Tadi Ada, Bu. Sudirman. Nah, ya, kenapa Ibu tanyakan ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang tahu nggak? Terus dulu sama Sudirman, nanti Ibu kasih ini ya. Iya, Bu, makasih, Bu. Nah, ya Ibu akan share. Bagi. Nah, ini ya ada gambar. Tadi Ibu sudah tanyakan apa ada yang sholat. Kalau ini gambar apa? Gambar orang sholat dan orang ngaji, Bu. Sholat dan orang ngaji tadi. Orang sholat dan mengaji, Bu. Dan tadi sudah dijawab oleh Sudirman kalau itu adalah perintah Allah. Mana kalau kita melaksanakan sholat dan mengaji, itu bertanda kita sebagai orang yang apa? Orang yang taat kepada Allah, Bu. Orang yang beriman. Siapa yang menjawab tadi orang yang beriman? Yang menjawab tadi yang orang yang beriman. Saya, Bu, dapat snack. Snack. Yeay. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Syu'abul Iman. Ada yang tahu nggak apa itu Syu'abul Iman? Keimanan, Bu. Cabang-cabang iman. Ya, Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan memahami hakikat mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang berikut, gimana tujuan pembelajarannya? Yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik dapat atau mampu satu. Nah, kemudian ya, sudah bisa dibaca ya. Yang kelima, merangkaikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman atau terserah membuat di mana ya, karena sekarang ini kan sudah zaman digital, zaman canggih. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan pada pembelajarannya nanti, Ibu akan bagikan kelompok. Ya, kelompok ini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti Ibu akan berikan snack. Siapa yang dapat sip, dia kelompok 1. Yang dapat petain dia kelompok 2. Yang dapat nabati kelompok 3. Oke, siapa yang mau? Silakan pilih. Saya. Jadi ini akan dibuat menjadi 3 kelompok ya. Yang berikut yang mau nabati. Materi kita pada pembelajaran ini ada definisi iman, definisi syu'abul iman, dalil nakli tentang syu'abul iman, macam-macam syu'abul iman. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Nah, silakan. Bu, kalau kita
kan biasa kalau di jalan itu ada batu, ada kayu, terus kalau kita menyingkirkan yang seperti itu termasuk dapat pahala tidak, Bu? Dapat, Apa Ibu. termasuk cabang pahala, apa cabang-cabang iman juga enggak, Bu? Iya, termasuk karena ketika kita menyingkirkan sesuatu yang bisa menghalang orang di jalan itu sudah termasuk cabang dari iman, cabang-cabang dari iman. Ya. Ya, berikan dulu aplaus sama teman kita Ija ya. Alhamdulillah pertanyaannya sangat Iya, Bu. Semoga teman-teman Ija yang lain jika menemukan sesuatu yang menghalang di jalan bisa menyingkirkan biar tidak ada yang celaka nanti. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ya, Bu. Ini ada infografis di mana ada iman. Iman itu ada 3 ya, ada yang diucapkan dengan lisan, di mana iman yang diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabangnya. Kemudian ada iman yang diyakini dengan hati. Ya, iman yang diyakini dengan hati ini ada 40 cabangnya, dan yang berikut iman yang dibuktikan dengan perbuatan, yaitu ada 30 cabang. Ibu mau tanya dulu boleh ya? Boleh, Bu. Ada yang tahu nggak apa itu iman? Pengertian dari iman. Saya, Bu. Bu, Ya. keyakinan. Saya, Bu, meyakini. Meyakini. Ada lagi ya? Sudah bagus semua. Ada lagi ya? Saya, Bu, percaya. Percaya. Nanti Ibu akan kasih snack-snack ya. Kasih semua ya, Bu. Snacknya Ibu banyak. Ini ada yang paling besar lagi loh. Yang besarnya saya, Bu. Bu, saya yang paling besar nanti, Bu. Saya Iya, siap nanti ini yang paling besar ada. Oke, baik. Nah ini siapa pengertian atau definisi dari iman? Bu. Oke, Stacy. Definisi iman, iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Iya, nah itu definisi atau pengertian dari iman. Ada yang bisa menjelaskan seperti apa itu iman yang diucapkan, suatu perbuatan, suatu niat di mana tidak sempurna salah satu jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Kira-kira seperti apa itu? Kalau kita kaitkan dalam kehidupan. Oke, silakan Sulaiman. Oke, silakan. Sesuai dengan lisan kita, hati, dan perbuatan kita. Yang sampai kita mengucapkan saya beriman, padahal buktinya semisal kewajiban kita sholat, tapi kita tidak mau pergi sholat. Ya, seperti itu. Kemudian mungkin kita dalam perbuatan kita sholat, tetapi niat kita itu justru karena ingin dibilang baik, karena ingin dibilang hebat, alim, maka itu kan sudah di luar dari ketiga aspek ini, Bu, yaitu ucapan, perbuatan, dan hati. Terima kasih, Bu Guru. Berikan aplaus, sangat bagus sekali ya. Nah ini ya buat Sulaiman. Saya dapat kue yang besar lagi. Ya Sulaiman ya, orang yang beriman itu apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan yang ada dalam niatnya, dalam hatinya, serta sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ya. Oke. Yang berikut, pilar-pilar keimanan tersebut itu terdiri dari 6 perkara yang dimana dikenal dengan rukun iman, rukun iman ini yang wajib dimiliki oleh setiap muslim.
beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanan, sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. Nah, sepertinya ini pada minggu lalu sudah pernah kita pelajari ya. Masih ingat pelajaran yang minggu lalu ya? Tentang apa? Ibu. Iman kepada Rasul Allah. Nah, ini sudah masuk di sini tidak? Masuk, Ya? Bu. Ada Bu, ada Bu. Masuk ya. Bu. Itulah pokok pilar iman ini. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa. Siapa tahu ayat berapa Quran surat An-Nisa? 136. Iya. Definisi syu'abul iman. Nah, ada yang bisa kan definisi syu'abul iman? Iman adalah cabang-cabang keimanan menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tughyan al-Syu'abul al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Ya, jadi kalau kita melakukan atau melaksanakan semuanya, insya Allah iman kita jadi sempurna. Tapi kalau kita tidak melakukan salah satu dari cabang-cabang iman tersebut, itu termasuk iman kita belum sempurna. Nah, terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabangnya merupakan amalan dan perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Nah, dari 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Yang berikut, mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya kita akan merasakan nikmatnya dan lezatnya mengimplementasikan hikmah hakikat iman dalam kehidupan. Ya. Yang berikut dalil nakli tentang syu'abul iman. Nah, ada Hadis riwayat Muslim. ya hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fabdaluha qaulun la ilaha illallah. Iya, terima kasih diucapkan kepada Sulaiman. Nah, jadi ini ya, iman itu adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perbuatan. Di hadis ini menjelaskan dan merangkum 7 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori, yang itu berdasarkan pada hadis Ibnu Majah tadi ya, di mana keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, dan amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan atau anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman itu dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi pertama niat, akidah, dan hati, lisan atau ucapan, dan seluruh anggota badan. Jadi, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati itu ada 30 cabang. 30. Lisan dan ucapan itu ada 7 cabang, dan yang berkaitan dengan seluruh anggota badan ada 40 cabang. Jadi semuanya berjumlah 77 cabang iman. Atau kita akhiri pertemuan siang hari ini. Ibu akan berikan kalian tugas ya. Ini tugas untuk kelompok, di mana tugasnya yaitu untuk kelompok 1 menyusun materi dengan membuat mind mapping pada kertas plano atau pada media apa saja yang menurut kalian menarik, yang bagus ya. Ini kalau untuk kelompok 1 ini tugasnya yaitu terkait dengan iman yang berkaitan dengan niat, hati, dan perbuatan. Nanti insya Allah pada pekan depan itu dipresentasikan
hasil kerja kelompok kalian, dan Ibu minta dalam mengerjakan kelompok ini harus ada yang kerjasama ya, Ju. Ya, Bu. Yang berikut sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan ya? Yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini. Ya, Baik. saya, Bu. Oh ya, silakan. Ya, kesimpulannya yaitu yang mana manusia itu dilahirkan dengan fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang zat yang maha kuasa yang dalam istilah disebut dengan iman. Terima kasih ya, diucapkan sama Salma. Nah, jadi kesimpulannya, di mana setiap amalan atau perbuatan yang kita lakukan itu menggambarkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Jadi amal perbuatan yang baik-baik ya, bukan amal perbuatan yang kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ibu ucapkan atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan Allah balas timpal dengan apa yang kita lakukan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita tutup dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa lagi pada kesempatan afiat. Ya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.